Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Syati. Di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya Dynamic Routing atau AIGRP, teman. Nah, untuk static itu artinya manual, teman. Sedangkan untuk dynamic artinya auto. Untuk static konfigurasinya yaitu secara manual, teman. Misalkan kita menambah network baru, artinya kita harus mengkonfigurasikan secara manual pada routernya, yaitu di router 2 dan juga router 3. Nah, misalkan kita melakukan static routing, teman-teman, dan jaringan kita berkembang, maka kita harus mengkonfigurasikan routernya lagi, teman-teman. Sedangkan untuk yang dynamic ini tidak perlu mengkonfigurasikan secara manual seperti statik tadi, teman-teman. Jadi, misalkan di sini kita sudah mengkonfigurasikan pada router ini, teman-teman. Lalu jaringannya berkembang, teman-teman. Lalu kita menambah satu router lagi dan dihubungkan. Kita menambah satu router lagi dan dihubungkan dengan kabel. Itu yang disetting hanya pada router yang baru saja, teman-teman, yang baru saja ditambahkan, dan otomatis router yang lainnya akan terupdate, teman-teman. Begitu ya, teman-teman, untuk yang dynamic. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya konsep dynamic routing. Nah, di sini kita akan membuat topologi yang baru ya, teman-teman. Kita save dulu yang untuk static tadi. Kita akan membuat topologi ya, teman-teman. Misalkan di sini ada dua buah router. Kita ambil yang router 299, lalu ada dua buah komputer, teman-teman. Kemudian kita hubungkan dengan kabel dari router ke router, ya, teman-teman. Lalu dari PC ke router dan dari PC ke router. Kemudian agar tidak bingung, kita akan merename, teman. Kita akan namai yang ini yaitu router 1, yang ini adalah router 2, dan ini yaitu PC 2, ini PC 1, teman. Nah, lalu kita nantinya akan memberi IP untuk yang PC 1 yaitu 192.168.10.1, dan untuk PC 2 yaitu 192.168.20.2. Di sini IP PC 1 yaitu 192.168.10.2, teman-teman. Itu ya. Oke. Lalu gateway-nya di sini untuk PC 1 yaitu 192.168.10.1/24, dan untuk yang PC 2 yaitu gateway 192.168.20.1/24. Lalu di sini kita akan menambahkan IP di sini yaitu IP 10.10.10.1/24, teman-teman. Sedangkan untuk yang di sini kedua yaitu 10.10.10.2/24. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan ya, teman-teman. Yang pertama kita akan menyalakan interface-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita akan menyalakan kabel-kabelnya, teman-teman, ya, agar hijau, yang tadinya merah menjadi hijau. Oke, kita masuk pada router 1, kemudian ke tab CLI, lalu kita ketikkan no, kemudian masuk ke titik village global configuration ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke interface rank 0
0 sampai 1, lalu no shutdown. Nah, di sini sudah menyala teman-teman, sudah berwarna hijau ya teman-teman, artinya sudah up atau sudah menyala. Lalu kita masuk ke router 2, kita nyalakan juga kabelnya ya teman-teman, kita masuk ke CLI, lalu no, kemudian global configuration, lalu kita masuk ke interface rank kick 0 per 0 sampai 1, lalu maaf ini typo ya teman-teman, interface rank kick 0 per 0 sampai 1, kemudian no shutdown. Nah, sudah menyala ya teman-teman, di sini sudah hijau. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP-nya pada router. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan pada router pertama tuh. Kita masuk ke router 1, kemudian kita masuk ke interface gig 0 per 0, lalu kita tambahkan IP address yaitu 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter teman. Di sini typo ya teman-teman, huruf P-nya kelebihan. Oke, kita hilangkan P yang satunya. Oke, enter. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan IP pada gig 0 per 1. Kita masuk ke interface gig 0 per 1, kemudian tambah IP address 10.10. Maaf ya teman-teman, 192.168.10.1, lalu 255.255.255.0. Oke. Di sini typo juga ya teman-teman, huruf I-nya kelebihan. Maaf teman-teman, yang lainnya harus teliti ya dalam mengkonfigurasi agar tidak terjadi kesalahan. Oke. Lanjut, kita masuk ke router yang kedua. Kita akan mengkonfigurasikan IP pada router kedua. Oke, kita masuk ke interface gig 0 per 0. Kemudian kita masukkan IP teman-teman. IP address 10.10.10.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, IP interface gig 0 sudah. Kemudian kita masuk ke gig 0 per 1 teman. Kita akan menambahkan IP-nya. Kita tambahkan IP address 192.168.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke teman. Oke, kita sudah mengkonfigurasikan IP pada routernya pada interface gig 00 sama 0 per 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan IP pada masing-masing PC-nya teman-teman. Kita masuk PC pertama dulu. Kita masuk PC 1, kemudian ke desktop, IP configuration. Kita beri IP untuk PC 1 yaitu 192.168.10.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0, lalu gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya kita masukkan IP pada PC 2. Kita masuk ke PC 2, masuk pada desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya itu 192.168.20.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu gateway-nya itu 192.168.20.1. Oke teman-teman. Setelah itu, nah di sini PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 2 teman-teman, tetapi di sini belum bisa ya teman-teman, karena routing gig 0 per 0 ini belum tahu IP dari PC 2 teman-teman. Kita cek ya teman-teman, kita do show IP root, kita cek tabel routingnya, do show IP root. Nah di sini teman-teman, source-nya 10.10.10.2 ini ingin mengirimkan ke destination 10 ke destination 20.2 teman-teman. Namun di sini destination-nya tidak tercantum teman-teman.
tidak diketahui. Kita coba lihat juga pada router yang kedua. Kita do show IP route, teman-teman. Nah, di sini keterangannya yaitu IP 20.2 ingin mengirimkan ke destination 10.2, teman-teman. Namun di sini destination-nya juga tidak tercantum ya, teman-teman. Jadi belum bisa berkomunikasi. Oke. Nah, di sini untuk static routing sendiri kita harus menuliskan yang namanya IP route, destination, dan juga gateway, teman-teman. Artinya kita harus menuliskan tujuan dan juga jalurnya, teman-teman. Nah, di sini misalkan PC1 ingin berkomunikasi dengan PC2 dengan static routing, maka konfigurasinya yaitu IP route 192.168.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0 dan jalurnya yaitu 10.1, teman-teman. Itu untuk konfigurasi pada router yang ke-1, teman-teman. Selanjutnya untuk konfigurasi pada router 2 yaitu IP route 192.168.20.0 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 dan jalurnya yaitu 10.2, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dynamic routing, teman-teman. Nah, untuk dynamic routing ini kita menggunakan yang namanya advertised connected network, teman-teman. Jadi, misalkan router 1 ini melakukan dynamic routing, artinya melakukan advertised connected network, teman-teman. Yang itu melakukan yang namanya promosi, teman-teman. Nah, di sini misalkan kita lihat tabel routingnya, teman-teman. Kita ketikkan show IP route. Nah, di sini kita melihat yang C ya, teman-teman, yang connect, teman-teman. Di sini yaitu kita akan menambahkan IP-nya pada router 1 yaitu 10.10.10.10/24 untuk gig 00. Kemudian yang gig 01 yaitu 192.168.10.0/24, teman-teman. Sedangkan yang router kedua yaitu 10.10.10.10.0 untuk gig 00, kemudian yang gig 0/1 yaitu 192.168.20.0, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Jadi di sini untuk router 1 melakukan promosi ke router 2 bahwa memiliki IP yaitu 10.10.10.0/24. Nah, jika ingin routingnya nanti agar melewati satu router saja, teman-teman. Kemudian router 2 ini akan melihat detail routingnya, teman-teman, bahwa 192.168.10.0 ini belum ada di tabel routingnya, teman-teman. Kita coba lihat ya, teman-teman. Show IP route. Nah, di sini belum ada ya, teman-teman, di tabel routingnya 192.168.10.0. Nah, di sini di router 2 ini akan menambah IP route 192.168.10.0 dan gateway-nya yaitu 10.1 secara otomatis, teman-teman. Begitu untuk konsep dynamic routing. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dynamic routingnya, teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi dynamic routing, itu ada beberapa protokol yang harus kita ketahui, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya RIP, teman-teman. Nah, untuk RIP ini sudah not use ya, teman-teman, atau jarang digunakan. Jadi kita tidak memakai yang RIP. Selanjutnya yang kedua ada EIGRP, teman-teman. Artinya yaitu Cisco ketemu Cisco itu bisa ya, teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang namanya OSPF, teman-teman. Artinya open standard. Dan yang terakhir ada yang namanya BGP, teman-teman. Ini juga open ya, teman-teman, tetapi beda dengan yang
OSPF ataupun EIGRP, teman-teman. Di section berikutnya kita akan membahas BGP, teman-teman, dan juga OSPF. Oke. Baik, kita lanjut. Kita akan mengkonfigurasikan yang EIGRP, teman-teman. Kita akan mengkonfigurasikan dynamic routing EIGRP pada dua router ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke router 1. Ke tab CLI ya, teman-teman. Kita masuk ke enable global configuration, lalu kita masuk ke interface. Maaf teman-teman, kita ketikkan langsung saja, yaitu router EIGRP. Kemudian kita tanya, teman-teman, kita bertanya-tanya. Nah, di sini ada yang namanya auto mono system number, teman-teman. Nah, di section berikutnya kita akan membahas tentang autonomo system number-nya ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bebas memilih dari angka 1 sampai dengan 65535, teman-teman. Kali ini kita akan menggunakan yang 10 saja ya, teman-teman. Kita akan memakai yang 10. Jadi, autonomonya yaitu 10. Jadi, untuk autonomo ini harus sama ya, teman-teman, antara dua router ini, yaitu router 1 dan juga router 2. Oke, kita enter. Kemudian kita masukkan network yang akan dipromosikan, teman-teman, yaitu network 10.10.10.0. Kita enter. Kemudian kita masukkan juga network 192.168.10.0, teman-teman. Kita enter ya, teman-teman. Oke, di sini untuk konfigurasi router EIGRP itu gampang ya, teman-teman. Hanya masukkan perintah router EIGRP, lalu beri autonomenya berapa, misalkan di sini 10, lalu kemudian masukkan network yang ingin dipromosikan, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita konfigurasikan pada yang router 2. Kita masuk ke enable global configuration. Kemudian kita ketikkan router EIGRP. Kita beri tanda tanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan gunakan yang 10 ya, teman-teman, sama seperti router 1 tadi. Oke. Kita masukkan network 10.10.10.0. Kita enter, teman-teman. Nah, di sini ada peringatan, teman-teman, atau warning tentang bahwa IP 10.10.10.10 atau network 10.10.10.1 itu sudah dipakai pada router 2, teman-teman. Jadi artinya itu tetanggaan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut masukkan lagi yang 192.168.20.0, teman-teman. Bentar. Kemudian kita lihat ya, teman-teman. Kita lihat apakah kita lihat do show IP EIGRP. Root. Maaf, teman-teman. Do show IP EIGRP Negibor, teman-teman. Kita lihat yang tanggaan tadi ya, teman-teman. Negibor. Nah, di sini yaitu IP 10.10.10.10.1 itu sama dengan router yang satu, teman-teman. Sudah digunakan pada router 1 dan juga router 2. Kita coba cek juga pada router 1, teman-teman. Kita lihat do show IP EIGRP neighbor. Nah,
di sini sama ya teman-teman, sudah digunakan pada dua router, yaitu router 1 di sini 10.10.10.2 dan di sini yaitu 10.10.10.1. Oke, lanjut kita akan lihat teman-teman apakah sudah ada dynamic routingnya. Kita lihat to show IP route. Nah, di sini tertera ya teman-teman bahwa 192.168.20.0 itu sudah dynamic EIGRP ya teman-teman, sudah ada EIGRP. Nah, kenapa tidak E ataupun C ya teman-teman? Karena di sini teman-teman kita coba lihat juga pada router 2 ya teman-teman. Kita lihat do show IP route. Nah, di sini itu 192.168.10.0 sudah EIGRP ya teman-teman. Kenapa tidak E atau C ya teman-teman? Karena E ini sudah protokol sejak lama ya teman-teman, yaitu protokol BGP. Oke, kita coba selanjutnya, kita coba ping ya teman-teman dari PC 1 sampai 2. Seharusnya ini sudah berhasil. Kita coba lihat. Awal-awal emang violet ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman, artinya sudah berhasil. Begitu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat topologi yang 3 router ya teman-teman. Kita akan setup topologi 3 router untuk dynamic routing EIGRP. Oke, kita tambahkan satu buah router lagi di sini ya teman-teman. Kemudian kita beri satu komputer teman-teman. Lalu kita hubungkan dengan kabel dari router ke router dan dari router ke PC-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita akan nyalakan gig 0/2 dan juga gig 00 sama gig 01 teman-teman. Oke, yang pertama kita masuk ke router 2 dulu untuk menyalakan gig 02. Oke, kita masuk ke router 2, kemudian kita exit ya teman-teman. Kita masuk ke interface gig 0/2, kemudian no shutdown. Nah, di sini belum ada keterangan menyala ya teman-teman, karena untuk gig 00 sama 01 belum dinyalakan. Oke, kita konfigurasi dulu pada router 3 untuk menyalakan gig 00 dan gig 01. Kita masuk ke router 3, kemudian ke tab CLI, lalu kita ketikkan no, kemudian enable global configuration, kemudian kita ketikkan interface range gig 0/0 sampai 1, kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah ada keterangan untuk gig 00 sudah menyala dan gig 01 sudah menyala juga ya teman-teman. Kita lihat di sini juga kabelnya sudah hijau semua teman-teman. Untuk gig 0/2 juga sudah menyala. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP-nya teman-teman. Nah, di sini untuk IP gig 02 yaitu 20.20.20.1/24. Kemudian untuk gig 0/0 yaitu 20.20.20.2/24 teman-teman. Selanjutnya untuk yang gig 0/1 yaitu 192.168.30.1 teman-teman. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan IP address-nya pada router yang kedua dulu teman. Kita masukkan pada gig 0/2 yaitu IP address 20.20.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0 teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung ke
konfigurasi dinamiknya ya teman-teman. Kita ketikkan router EIGRP 10, kemudian networknya 20.20.20.0. Kita enter, kita masuk ke router 3 juga ya teman-teman. Kita konfigurasikan dinamiknya. Kita exit, kemudian router EIGRP 10, lalu kita masukkan network yang dipromosikan yaitu 20.20.20.0. Nah, di sini belum ada keterangan itu ya teman-teman, networknya tetanggaan, karena di sini kita belum masukkan IP-nya. Oke, kita lanjut masukkan network yang akan dipromosikan terlebih dahulu, yaitu 192.168.20.0, lalu network 192.168.30.0. kita masukkan juga pada yang router 3, yaitu network 192.168.20.0, lalu network 192.168.30.0 teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke interface. Kita exit dulu ya teman-teman. Kita beri IP interface gig 00, kita beri IP enter, kita beri IP address yaitu 20.20.20.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita masuk. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa IP-nya network yang dimasukkan itu sudah tetanggaan ya teman-teman dengan router sebelah, yaitu router kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan lagi yang interface gig 0/1 teman-teman. Kita masukkan IP-nya, IP add, kemudian 192.168.30.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke teman-teman, kita cek ya teman-teman apakah ini sudah tetanggaan. Kita ceknya dengan tekan command do show IP EIGRP network. Nah, di sini sudah ada 20.20.20.20.1 gig 00 itu sudah tetanggaan ya teman-teman untuk router yang ketiga. Kemudian kita lihat juga pada router yang kedua, do show IP EIGRP network. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk 20.20.20.20.2 untuk gig 02. Oke, selanjutnya kita coba cek do show IP root. Apakah sudah dynamic ya teman-teman? Nah, di sini sudah dynamic ya teman-teman. Kita coba lihat juga pada yang router 3, do show IP root. Nah, di sini juga sudah dynamic ya teman-teman, artinya sudah EIGRP. Oke, selanjutnya kita akan mencoba kirim paket ya teman-teman. Seharusnya ini sudah bisa. Kita coba cek dari PC 2 ke PC 4. Oh iya teman-teman, kita belum masukkan IP-nya. Oke, kita masukkan IP pada PC-nya dulu ya teman-teman agar bisa kita kirim paket. Kita masuk pada PC 4, kemudian kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita beri IP 192.168.30.2, kemudian subnetnya 255.255.0, lalu gateway-nya itu 192.168.30.1. Oke ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan paket teman-teman dari PC 2 ke PC 4. Awal-awal memang valid ya teman-teman. Kita coba cek lagi. Nah, sudah sukses ya teman-teman.
artinya sudah berhasil saling berkomunikasi tanpa menuliskan tujuan dan jalurnya, jadi secara otomatis ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan setup topologi VLAN teman-teman. Di sini kita akan buat VLAN 40 dan juga VLAN 50. Kita beri satu buah switch ya teman-teman, kita pilih yang 2960, kita taruh sini. Kemudian kita ambil juga dua buah komputer teman-teman. Di sini ada PC ya teman-teman. Yang ini adalah PC 4 teman-teman, dan yang ini adalah PC 5. Kemudian kita hubungkan teman-teman, kita hubungkan dengan kabel dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC, dan dari switch ke PC teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita di sini akan membuat VLAN 40 dan juga VLAN 50 teman-teman. Nah, untuk PC 4 ini yaitu VLAN 40 teman-teman. Sedangkan yang PC 5 yaitu VLAN 50 teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan kabelnya teman-teman. Kita masuk ke tab CLI, kemudian kita masuk pada router 2 dulu ya teman-teman. Kita exit, kemudian kita masuk ke global configuration, lalu kita masuk ke interface gig 0/2, kemudian no shutdown teman-teman. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman, artinya sudah menyala. Kemudian kita masuk ke switch, lalu kita nyalakan kabelnya teman-teman. Enable, configure terminal, kemudian kita typo, configure terminal, lalu interface range FA0 sampai 1, enter. Teman-teman, kita tidak perlu menyalakan kabel ini ya teman-teman, kita exit saja. Oke, kita masuk lagi, kita langsung buat VLAN-nya saja teman-teman. Oke, kita buat VLAN 40, kemudian kita buat VLAN 50, lalu kita masukkan port-portnya teman-teman. Kita masukkan yang interface FA02 ke VLAN 40 teman-teman, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40, kemudian kita masukkan yang FA03 untuk VLAN 50 teman-teman, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50 teman-teman. Oke, kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 40, portnya yang masuk yaitu FA02, kemudian yang 50 FA03 teman-teman. Oke, setelah itu kita trunkingkan teman-teman. Kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode trunk. Nah, di sini sudah terang ya teman-teman. Oke, kita coba fast time forward. Nah, di sini sudah terang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routingnya teman-teman. Sebelum itu kita akan menambahkan IP dulu pada gig 02. Oke, di sini untuk gig 02 yaitu IP-nya 30.30.30.1/24. Dan di sini untuk IP dari PC 4 yaitu 192.168.40.2, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.40.1, kemudian di sini teman-teman yaitu IP dari VLAN 50 192.168.40.2
50.2, kemudian gateway-nya yaitu 50.1. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beri IP ya teman-teman. Kita masuk pada interface gig 02, kemudian kita beri IP yaitu IP address 30.30.30.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Selanjutnya kita buat sub interface-nya teman-teman. Kita buat sub interface untuk VLAN ini, VLAN 40 dan juga VLAN 50. Oke, kita buat yaitu interface gig 02.40. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman untuk gig 02.40 untuk VLAN 40 teman-teman. Kemudian kita beri nama teman-teman yaitu encapsulation .1q 40 teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita beri IP teman-teman. IP-nya yaitu IP address 192.168.40.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian kita buat yang untuk 50 ya teman-teman. Kita buat interface gig 02.50. Oke, sini sudah terbuat. Kemudian kita beri nama yaitu encapsulation .1q50 teman-teman. Setelah itu kita beri IP yaitu 192.168.50.1, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita konfigurasi dynamic routingnya teman-teman. Kita konfigurasi pada router ketiga teman-teman. Kita exit ya teman-teman. Oke, kita ketikkan router EIGRP10, kemudian kita masukkan network yang akan dipromosikan teman-teman, yaitu network 192.168.40.0, kemudian network 192.168.50.0, lalu network 30.30.30.0. Oke teman-teman. Kemudian kita lihat teman-teman apakah sudah EIGRP. Kita lihat to show IP route. Nah, di sini kita enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada keterangan dynamicnya teman-teman ya. Artinya sudah EIGRP. Oke, kemudian kita cek juga pada router yang kedua teman-teman. Kita enable, lalu kita ketikkan show IP route. Nah, di sini kita tap ya teman-teman. Nah, di sini sudah dynamic juga teman-teman, artinya sudah EIGRP. Kemudian kita cek pada router 1. Tap CLI, kemudian enable, kita ketikkan show IP route. Nah, di sini kita enter ya teman-teman. Sudah artinya EIGRP teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan paket teman-teman. Seharusnya ini sudah sukses ya teman-teman. Kita coba kirim dari PC 1 ke VLAN 40. Oh iya teman-teman, di sini kita lupa belum menambahkan IP untuk VLAN 40 dan juga 50 teman-teman. Oke, kita masuk pada PC 4. Kemudian kita masuk ke desktop.
IP configuration, kemudian kita tambahkan IP-nya itu 192.168.40.2, kemudian subnet masknya 255.255.0. Kemudian kita tambahkan IP pada PC 4 yaitu 192.168.40.2, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.40.1, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga pada PC 5 untuk VLAN 50, teman-teman. Oke, kita masuk ke PC 5, lalu ke menu desktop, IP configuration, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.50.2, kemudian subnet masknya 255.255.0, lalu gateway-nya yaitu 192.168.50.1. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba ping ya, teman-teman. Seharusnya ini sudah bisa berkomunikasi antara PC ini ya, teman-teman. Kita coba cek yang ini, PC 4 dengan 5. Awal-awal emang violet ya, teman-teman. Oke, kita coba. Dan sukses ya, teman-teman, untuk PC 4 dan juga PC 5. Oke, kita akan coba yang ini, teman-teman, dari PC yang terhubung pada router ke PC yang terhubung pada VLAN, pada switch. Oke, kita coba hubungkan dari PC 1 ke PC 4. Sukses ya, teman-teman. Tadinya sudah berhasil. Kemudian PC 2, PC 4 juga sukses ya, teman-teman. Selanjutnya kita coba yang PC 3 ke PC 4 juga sukses. Oke, lanjut kita coba yang PC 1 ke VLAN yang 50, teman-teman. Nah, juga sukses. PC 2 ke PC 5 VLAN 50, oke, sukses. Dan juga di sini PC 3 ke PC 5, teman-teman, untuk VLAN 50. Dan juga di sini sukses ya, teman-teman. Artinya sudah berhasil. Untuk begitu ya, teman-teman, untuk dynamic routing EIGRP. Oke, teman-teman, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.